Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Martina Afriani. Saya berperan sebagai moderator. Pada video kali ini kita akan membahas tentang faktor pendukung dan penghambat berhitung anak usia dini. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas untuk menjelaskan kajian teori. Saya Sanjaya Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian masalahnya. Saya Siti Rahma. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari observasi serta kesimpulan dari pembahasan kali ini. Pada saat saya observasi, pertama kali saya lakukan yaitu pada anak yang bernama Muhammad Ilham Al-Fatih, usia 4,5 tahun. Masalah yang ditemukan, anak tersebut masih bingung membedakan yang mana angka 1 sampai 10. Pada saat itu saya juga menyuruh anak tersebut untuk menghitung mundur dari angka 10 sampai 1, dan pada saat itu anak tersebut masih belum bisa. Yang kedua, saya mau observasi anak yang bernama Arif Maulana, usia 6 tahun. Pada saat saya observasi, dia sudah lumayan bisa untuk menyebutkan atau mengurutkan dari angka 1 sampai 10. Namun pada saat penjumlahan bermain menjadi tangan sederhana, pada saat itu dia masih bisa menjumlahkan yang mana angka 2 tambah 3 itu masih bisa. Tapi kalau kita suruh 5 tambah 10 itu dia masih belum bisa. Pada anak yang ketiga, dia berusia 6 tahun, namanya Muhammad Afif. Salah yang ditemukan pada saat mengobservasi, banyak kesulitan dalam mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan, dan masih kesulitan dalam penjumlahan sampai 10. Jadi masalah yang dihadapi oleh Arif dan Afif itu hampir sama. Mereka udah bisa menyebutkan angka 1 sampai 10, udah bisa menghitung mundur dari 10 sampai 1, tapi mereka masih belum terlalu bisa dalam penjumlahan. Dalam arti penjumlahan, mereka udah bisa 2 tambah 1 berapa nak, mereka udah bisa menjawabkan. Tapi pada saat penjumlahan 5 ke atas, itu mereka masih lama proses pemikirannya. Pada si Afif ini, mencocokkan bilangan, dia masih belum bisa. Pembelajaran matematika untuk anak usia dini sangat berguna bagi perkembangan kecerdasan logika matematika pada anak. Pembelajaran matematika dimulai dengan sesuatu yang dapat dibayangkan anak sebagai sesuatu yang real dan bersifat interaktif. Maka dari itu, pemberian media pembelajaran yang tepat sangat diperlukan di sini. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat anak usia dini. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Faktor ini juga merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu loh. Faktor genetik ini sendiri dapat diartikan sebagai segala potensi, baik fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen yang dimiliki oleh orang tua. Perkembangan anak sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Faktor yang kedua ialah lingkungan. Lingkungan di sini memiliki arti luas, bisa berupa lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tetapi dalam hal ini lingkungan diartikan sebagai keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, dan masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain sehari-hari. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang awal bagi seorang anak. Segala tingkah laku maupun perkembangan yang muncul pada diri anak adalah hasil asuhan dari kedua orang tuanya di rumah. Faktor yang ketiga adalah kondisi kehamilan. Pada dasarnya, tumbuh kembang anak sudah dimulai sejak kandungan. Tumbuh kembang janin dalam kandungan sangat pesat. Oleh karena itu, janin harus benar-benar dijaga, jangan sampai mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya. Faktor yang keempat ialah faktor komplikasi persalinan. Komplikasi persalinan juga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jika ada komplikasi pada saat persalinan, anak tersebut mungkin akan tumbuh dan berkembang, tetapi terdapat beberapa gangguan dalam perkembangannya. Faktor selanjutnya adalah faktor pemenuhan nutrisi. Peran ibu di sini sangat penting dalam pemenuhan nutrisi perkembangan anak. Karena apa yang dimakan oleh anak akan menjadi zat pertumbuhan dan perkembangan bagi anak. Jika pemenuhan nutrisi kurang baik, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Faktor yang keenam adalah perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan yang teratur tidak saja hanya pada saat anak sakit, tetapi pemeriksaan kesehatan dan menimbang anak setiap bulan akan menunjang tumbuh dan kembang anak. Faktor yang terakhir atau yang ketujuh adalah stimulus.
Stimulus yang diberikan sejak dini akan mempengaruhi perkembangan otak anak tersebut. Otak akan semakin berkembang apabila stimulasi yang diberikan banyak, benar, tepat, dan tentunya menyenangkan. Contohnya adalah pemberian media pembelajaran seperti pohon angka. Dengan angka yang warna-warni, tentunya anak akan tertarik. Contoh selanjutnya adalah penggunaan metode jarimatika. Misalnya 2 ditambah 2, jadi tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi, apabila ketujuh faktor tersebut unggul di bagian positifnya, maka tentunya ini akan menjadi faktor terbesar dalam pendukung perkembangan anak, khususnya pada bagian berhitung anak usia dini. Dan apabila unggul di bagian negatifnya atau kurang seperti itu, atau hanya beberapa saja, tidak usah ketujuhnya, tentunya juga akan menjadi penghambat dalam pengetahuan berhitung anak usia dini. Secara garis besar, penyelesaian untuk masalah perkembangan berhitung yang dialami oleh Fatin, Arif, dan Afif adalah dengan pemilihan media belajar yang tepat sehingga perkembangannya bisa diusahakan semaksimal mungkin. Tentunya dengan metode pembelajaran yang menyenangkan agar mereka dapat ekspresi berpikir kan seluasnya tanpa ada tekanan. Kesimpulan dari hasil observasi yang saya dapatkan, masih banyak kekurangan yang terjadi pada anak tersebut. Salah satunya mereka masih sulit membedakan mana angka 1 dan mana angka 10, dan masih lupa pada lambang bilangan 1 sampai dengan 10. Dan bahkan anak-anak pada saat diobservasi, mereka masih belum bisa dan bingung dalam penjumlahan dan pengurangan. Mereka masih dalam proses menebak dan belum bisa menganalogika secara tepat, dan stimulusnya masih sangat kurang dalam penjumlahan bilangan. Oleh karena itu, sebaiknya seorang calon guru kita berkewajiban memberikan stimulus-stimulus yang tepat agar perkembangan kognitif anak ini dapat mencapai standar dan perkembangan yang maksimal. Oke teman-teman, tidak terasa video ini sudah di penghujung saja ya. Terima kasih buat yang sudah mau menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Saya selaku moderator mengundurkan diri apabila ada kata-kata saya atau teman saya tadi yang salah, mohon kiranya diberi kemaafan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.